Aku hanya membakar uang dupa. Detik berikutnya aku menemukan aku bisa mengidentifikasi atribut semua benda. Meja kopi, 3.500. Lampu gantung kristal 8.500. Gadis resepsionis 698 yuan. Kemudian, saya melihat seorang gadis berambut putih. Ketika pertama kali memasuki hotel, di atas kepalanya tertulis 5.200. Tetapi ketika check out, pipinya yang memerah menambahkan angka 0. Saya pikir itu sangat menarik dan ikut-ikutan menyikat 3 kepala anjing. TUV bersiap untuk pergi dengan sepeda ABC. Tetapi pada saat ini, seorang pria tua jatuh di depan sepeda saya. Tanpa berpikir panjang, saya segera membawanya ke rumah sakit. Tetapi ketika saya berbalik untuk pergi, saya dihalangi oleh seorang wanita paruhbaya di bangsal. Kamu masih ingin lari? Kamu harus memberikan penjelasan tentang masalah ini hari ini. Saya tertegun dan menjelaskan bahwa orang tua itu tidak saya tabrak. Saya melihatnya pingsan di tanah dan membawanya ke rumah sakit. Tidak mungkin. Jika bukan kamu yang menabraknya, mengapa kamu membawanya ke rumah sakit? Saya belum sempat berpikir. Seorang pria besar masuk ke bangsal. Dasar bocah bau, berani kamu menabrak ayahku? Melihat situasinya semakin tidak benar. Saya segera membuka mulut untuk membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Tetapi pria besar itu sama sekali tidak mendengarkan perkataan saya dan berkata dengan dingin. Saya baru saja masuk dan mendengar bahwa biaya pengobatan. Mungkin butuh 50.000 untuk mengobati ayahku. Ini berencana agar saya membayar biaya pengobatan. Saya tersenyum pahit tanpa daya. Gaji saya setiap bulan hanya 3.500. Bagaimana saya bisa mengeluarkan biaya pengobatan 50.000? Kedua anggota keluarga melihat saya ragu-ragu. Dengan mata melotot, mereka maju selangkah. Pada saat ini, seorang petugas polisi wanita bertubuh tinggi masuk. Petugas polisi, akhirnya kamu datang. Wanita itu menunjuk ke arah saya sambil menyeka air mata. Orang ini menabrak ayahku dan ingin melarikan diri. Kalian berdua tenangkan emosi kalian dulu. Yao Rojie melihat sekeliling dan berkata, saya akan terlebih dahulu memahami situasi spesifiknya. Saya harap Anda dapat bekerja sama dengan saya dalam penyelidikan. Tuan, apakah Anda memiliki bukti yang dapat membuktikan bahwa Anda tidak bersalah? Hari ini saya mengambil jalan pintas untuk pergi bekerja. Sekitar pukul 7.40, saya tiba di Gang Chunsi, lalu melihat paman ini tertidur. Apakah ada CCTV di Gang Chunsi? Tidak ada. Jika Anda tidak memiliki video yang membuktikan bahwa Anda tidak bersalah, masalah ini umumnya tidak dapat diselesaikan dengan sempurna. Entah mencari orang banyak pada saat kejadian, atau menggugat keluarga orang tua itu. Sebaiknya Anda membayar sedikit uang dan segera menyelesaikan masalah ini. Wanita paruhbaya itu cemas. Ayahku berbaring di sini menunggu perawatan. Bisakah kamu berhenti berpura-pura bodoh? Bibi, saya benar-benar tidak mampu membayar. Saya hanya seorang mahasiswa yang baru lulus. Bagaimana saya bisa mengeluarkan 50.000 yuan? Saya merasa putus asa menghadapi paksaan semua orang. Tiba-tiba, otak saya merasakan pusing. Di telinga saya terdengar suara mekanis. Terdeteksi bahwa Inang sedang mengalami krisis. Sistem mata dewa sedang dikeluarkan untuk Inang. Hanya perlu membayar 3 angka 6. Apakah Inang ingin terikat? Ding, selamat kepada Inang karena berhasil terikat. Inang akan mendapatkan kemampuan untuk mengidentifikasi segala sesuatu. Saya segera menggelengkan kepala untuk menyadarkan diri. Namun, saya terkejut menemukan bahwa informasi muncul di atas kepala orang tua di ranjang rumah sakit. Nama Huang Cheng Chai, umur 67, profesi pembuat kecelakaan palsu. Mereka adalah tim pembuat kecelakaan palsu profesional dengan posisi profesional yang jelas. Tim ini memiliki banyak sekali perkataan khusus. Agar berhasil membuat kecelakaan palsu, mereka juga melakukan latihan operasi setiap malam. Jumlah uang yang terlibat mencapai lebih dari 3 juta. Dan lelaki tua di ranjang rumah sakit ini adalah pemimpin tim pembuat kecelakaan palsu. Melihat ini, amarahku membara dan aku menoleh untuk melihat pria besar itu. Nama Zhang Mingqiang, umur 37, profesi pembuat kecelakaan palsu. Membunuh Liu Pengyuan, seorang pekerja migran dari desa yang sama, pada usia 30 tahun. Sekarang menjadi buronan. Dia bahkan membawa nyawa seseorang. Aku tiba-tiba punya ide dan berkata, bukankah kalian hanya ingin aku membayar ganti rugi? Uang itu tidak penting, tapi ayahku tertabrak seperti ini. Biaya pemulihan yang dikeluarkan setelah keluar dari rumah sakit, tidak mungkin kamu tidak membayarnya, kan? Tentu saja aku akan membayar. Kalian beberapa orang berunding sekarang. Beri aku perkiraan angka biaya pemulihan. Mendengar ini, mereka sangat gembira dan pergi ke sudut kamar untuk berdiskusi dengan serius. Melihat mereka berkumpul, aku menarik Yao Rojie ke sisi lain. Yao Rojie sedikit terkejut dengan tindakanku. Setelah tiba di sudut kamar, dia bertanya, apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Aku ingin kamu membantuku melakukan sesuatu. Aku merendahkan suara dan memberitahu Yao Rojie seluruh rencanaku. Yao Rojie sedikit terkejut setelah mendengarnya. Dia mendongak dan dengan waspada melirik keluarga lelaki tua itu, lalu sedikit mengangguk, menandakan persetujuan. Aku akan melakukan audit dan pendaftaran sesuai prosedur, tetapi jika hal-hal yang kamu katakan ini palsu,
Mungkin saja mereka akan terus mengganggumu. Yao Ruojie menjelaskan kemungkinan konsekuensi kepadaku, lalu berbalik dan menghampiri kedua anggota keluarga. Bagaimana hasil diskusi kalian? Wanita parubaya itu berkata dengan serius, tubuh ayahku lemah dan membutuhkan banyak suplemen. Biarkan dia mengeluarkan 30.000 untuk membeli makanan bergizi untuk dimakan. Bisakah kamu menerima 30.000 yuan? Bisa, aku mengangguk. Karena itu, kalian kirim perwakilan. Ikut aku kembali ke kantor polisi untuk mendaftar dan membuat surat keterangan, masalah ini selesai. Zhang Mingqiang dan yang lainnya tahu bahwa ini adalah prosedur yang diperlukan. Jadi mereka membiarkan wanita parubaya itu tinggal di sini. Zhang Mingqiang dan kami pergi ke kantor polisi untuk mendaftar. Saat itu sudah pukul 9 malam. Dua petugas di kantor polisi hendak pulang kerja, tetapi dihentikan oleh Yao Ruojie. Xiao Zhang, Xiao Wang, kalian berdua tunggu sebentar dan bawa mereka berdua ke sana. Ada sesuatu yang perlu ditangani. Zhang Mingqiang berjalan ke kamar dengan santai. Setelah duduk, dia melihat dengan jelas bahwa itu adalah ruang interogasi. Dia tiba-tiba berdiri, tetapi ditekan di kursi oleh dua petugas. Apakah kalian salah paham? Orang di luar itu melakukan kejahatan. Dia mengendarai sepeda dan menabrak ayahku. Petugas, kalian harus percaya apa yang aku katakan. Yao Ruojie mendengar pihak lain berteriak ketidakadilan. Tidak ada perubahan emosi sama sekali, malah dengan tenang duduk di seberangnya. Cahaya menyinari wajahnya. Akhirnya, dia berkata dengan serius, segera akui apa yang harus diakui. Aku sudah tahu beberapa hal. Kalimat ini terdengar tanpa emosi sama sekali, tetapi Zhang Mingqiang merasa tegang dan dengan mendesak meninggikan suaranya untuk berteriak ketidakadilan. Jika tidak mau bicara, Yao Ruojie perlahan berdiri dan berhenti di depannya. Sepertinya kamu tidak akan menangis sebelum melihat peti mati. Yao Ruojie berbalik dan memerintahkan, panggil pemberi informasi kasus dan konfrontasi dengannya. Saat pintu ruang interogasi dibuka kembali. Aku datang di depan mereka berdua. Zhang Mingqiang langsung marah ketika melihatku. Dasar anak nakal, kamu punya niat buruk. Kamu menabrak ayahku dan juga menuduhku melakukan kejahatan. Aku terkekeh, kamu seharusnya masih mengenal Liu Pengyuan, kan? Liu siapa? Aku tidak kenal. Zhang Mingqiang gagap lalu langsung menyangkal. Tapi perubahan ekspresi sekecil itu terlihat jelas oleh Yao Ruojie. Kamu benar-benar tidak mengenal Liu Pengyuan? Tidak tahu bagaimana dia meninggal? Aku mengatakan kalimat ini dengan suara sangat rendah, tetapi terdengar memiliki tekanan yang tidak bisa dijelaskan. Membuat seluruh wajah Zhang Mingqiang menjadi hitam dan tidak berani mengangkat kepalanya. Aku tidak kenal orang ini. Bagaimana aku tahu bagaimana dia meninggal? Jangan menyalahkan orang baik, nak. Aku tidak pernah melakukan hal buruk. Kalau begitu lihat mataku. Aku akan membuatmu mengingat bagaimana Liu Pengyuan meninggal. Tidak, Zhang Mingqiang berteriak. Dahinya dipenuhi lapisan keringat. Tubuhnya juga sedikit bergetar. Yao Ruojie dapat dengan jelas melihat bahwa pertahanan psikologis pihak lain telah dihancurkan sepenuhnya oleh beberapa kata dariku. Sisanya, apakah kamu ingin aku yang mengatakannya, atau kamu akan mengaku dengan jujur kepada petugas? Aku tersenyum tipis, tidak menyangka akan semudah ini. Aku mengaku semuanya. Pihak lain tidak punya niat untuk membantah, dan mengungkapkan semua yang telah dilakukannya, dan dari mulutnya aku mengetahui tim penipu. Ada beberapa anggota lain yang bersembunyi di kegelapan. Dia mengungkapkan semua alamat tersangka lainnya. Yao Ruojie berteriak dan membanting meja dengan keras. Zhang Mingqiang segera mengaku bahwa beberapa orang lainnya saat ini berada di apartemen Landun. Operasi penangkapan segera dimulai. Sebagai pemberi informasi kasus, aku hanya bisa tinggal di kantor polisi menunggu operasi penangkapan selesai sebelum bisa pergi. Terima kasih sebelumnya. Yao Ruojie sedikit mengangguk padaku. Kemudian, dengan langkah kaki jenjangnya, dia naik ke mobil polisi yang bersiap untuk melaksanakan operasi penangkapan. 10 menit kemudian, sebuah ketukan terdengar di lantai 4 apartemen Landun. Saat pintu terbuka, sekelompok polisi langsung masuk. 3 pria bertato belum sempat bereaksi. Mereka langsung dijatuhkan ke tanah secara paksa. Yao Ruojie masuk ke dalam ruangan. Itu mereka bertiga. Bawa mereka pergi. Pada saat yang sama, di bangsa rumah sakit, Pak Tua merasa udara di ruangan agak pengap. Dia memejamkan mata dan menyuruh perawat untuk menyalakan AC dan mengganti udara. Namun, setelah berteriak, tidak ada jawaban. Perawat, Pak Tua melihat tidak ada yang menjawab untuk waktu yang lama. Dia dengan hati-hati membuka matanya dan terkejut menemukan beberapa polisi berdiri di sekelilingnya. Anda diduga melakukan penipuan dengan pura-pura ditabrak. Ikut bersama kami. Segera operasi penangkapan berakhir dengan sempurna. Aku juga kembali ke rumah dengan tubuh yang lelah. Saat ini aku berbaring di tempat tidur dan benar-benar bersantai. Namun, informasi muncul di lemari pakaian di depanku. Barang, lemari pakaian. Nilai, 40 yuan. Tahun pembuatan, 2021. Melihat ini, aku sangat gembira. Aku tidak menyangka bahwa aku bahkan bisa menilai nilai suatu barang. Dengan kemampuan seperti ini, aku pasti bisa menyelesaikan sesuatu yang tidak bisa dilakukan orang lain.
Saat itu, dering ponselku berbunyi, dan raungan meledak dari AirPC. Ye Fan, kenapa kamu tidak membalas pesanku? Aku menyadari bahwa suasana hati manajer sedang buruk, jadi aku hanya bisa menjelaskan dengan wajah memerah dan nada menyanjung. Saat aku pulang kerja, aku bertemu dengan seorang pria tua yang jatuh, lalu membawanya ke rumah sakit untuk diperiksa. Akibatnya, aku mengalami beberapa masalah. Bisakah kamu datang ke perusahaan sekarang? Saat ini, manajer San menyilangkan kakinya dan bertanya dengan wajah muram. Sekarang, sepertinya tidak bisa. Hal-hal yang aku alami hari ini membuatku sangat lelah. Aku hanya ingin pulang dan berbaring. Jika tidak, jangan datang ke perusahaan lagi. Aku tidak pernah memelihara orang yang tidak berguna di perusahaan. Datanglah ke kantor saya besok untuk menyerahkan pengunduran diri Anda. Setelah mengatakan itu, dia langsung menutup telepon. Aku menguap dengan malas. Sekarang aku punya sistem, aku tidak akan memanjakannya. Aku mengubah ponselku ke mode senyap. Kemudian aku berbaring kembali di tempat tidur dan menutup mata untuk tidur. Saat ini, di kantor seorang manajer tertentu, meskipun pintunya tertutup rapat, suara samar masih terdengar. Seorang pria parubaya yang gemuk sedang duduk di kantor. Dia menyipitkan matanya dengan ekspresi menikmati, lalu menghela napas panjang. Tidak lama kemudian, seorang wanita dengan riasan tebal merangkak keluar dari bawah. Manajer San, Anda tidak boleh melupakan perjanjian di antara kita. Wanita itu melirik San Dingwen dengan mata genit dan mengingatkan. Promosi Anda sudah pasti. Ye Fan sudah saya usir. Besok saya akan mengadakan rapat untuk menjadikan Anda sebagai ketua kelompok di sini. Wanita itu mengetahui bahwa dia akan segera dipromosikan, jadi dia mencondongkan tubuhnya dengan kuat. Saat aku bangun lagi, hari sudah larut. Aku melirik ponselku dan menemukan beberapa panggilan tak terjawab. Itu dari Departemen Personalia perusahaan. Tiba-tiba aku teringat bahwa pria bermarga San menyuruhku untuk mengurus pengunduran diri hari ini. Aku dengan tenang meletakkan ponsel di samping dan bangun untuk mandi dengan sederhana. Setelah merapikan kamar, aku mendorong pintu keluar. Meskipun aku kehilangan pekerjaan, aku tidak bisa membiarkan gaji saya menguntungkan mereka dengan sia-sia. Segera aku tiba di perusahaan. Setelah memasuki lobi, aku menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa kolega langsung berbalik ketika melihatku. Kemudian dengan ekspresi jijik, mereka berjalan cepat ke tempat lain. Aku tidak mempedulikan pikiran orang-orang ini. Bagaimanapun, tujuan saya datang ke sini sangat sederhana. Yaitu, untuk mengambil gaji dan mengucapkan selamat tinggal pada tempat ini sepenuhnya. Aku datang ke kantor manajer di lantai 6 gedung perusahaan. Aku mengangkat tangan dengan sangat alami dan mengetuk pintu dengan lembut. Siapa? Suara San Dingwen terdengar dari dalam ruangan. Setelah mendengarnya, aku merasa mual. Tetapi aku masih dengan enggan memasang sedikit senyum dan menjawab, Ye Fan. Tidak ada jawaban apakah diizinkan masuk atau tidak. Aku melihat sikap pihak lain, jadi aku mengerti artinya. Dia jelas ingin mempermalukanku sebelum aku mengundurkan diri. Aku mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan ke kantor. Kemudian aku menatapnya dengan tidak rendah hati atau sombong dan tersenyum dengan acuh tak acuh. San Dingwen saat ini memiliki wajah muram. Namun, dia masih mengangguk sedikit dan mengeluarkan surat pengunduran diri. Tuliskan nama Anda dan Anda dapat pergi ke Departemen Personalia untuk mengurus pengunduran diri. Dia tidak menyebutkan masalah gaji. Aku mengingatkan pihak lain, bagaimana dengan gaji saya yang belum dibayarkan sebelum saya mengundurkan diri? Gaji Anda. San Dingwen mengerutkan kening dan menatapku, kau masih punya muka untuk menanyakan gaji yang belum dibayar? San Dingwen meletakkan pekerjaannya dan kemudian mencibir. Berani-beraninya kau meminta gaji dariku? Sepertinya kau masih belum mengerti. Gaji yang pantas kudapatkan dari pekerjaan. Tentu saja aku harus mengambilnya sebelum berhenti. Tahukah kau bahwa karena kau tidak datang tadi malam, departemen kita kehilangan proyek besar dengan sia-sia. San Dingwen mengulurkan jari dan mengetuk meja. Apakah kerugian proyek ini harus kau tanggung? Maksud manajer San adalah tidak akan memberikannya. Aku melihat ke arahnya dan mengaktifkan identifikasi. Nama, San Dingwen. Usia, 47. Profesi, manajer departemen di bawah Yuan Hang International Trade Co., Ltd. Memiliki hubungan tidak pantas dengan bawahan. Berhubungan dengan manajer umum Haiyang Trading, kelompok musuh. Menjual dokumen rahasia perusahaan dengan harga tinggi. Melihatku menatapnya, San Dingwen tiba-tiba berdiri. Kau tidak akan mendapatkan 1 sen pun gaji. Pergi dari sini dengan surat pengunduran diri. Jangan ganggu pekerjaanku. Karena manajer San bersikeras seperti ini. Maka aku harus mencari ketua. Aku tiba-tiba tersenyum. Omong-omong, aku juga akan menyebutkan kepadanya tentang keberhasilan Haiyang Trading minggu lalu. Memenangkan pesanan 30 juta yuan. Apa yang kau lakukan dengan menyebutkan ini? Wajah percaya diri San Dingwen tiba-tiba menjadi bingung. Aku hanya mengatakan bahwa kau dan ketua Haiyang Trading memiliki hubungan yang baik secara pribadi. Hati San Dingwen berdebar kencang, tetapi kemudian dia berpura-pura tenang lagi. Bahkan jika dia benar-benar mengatakannya, ketua tidak bisa melakukan apapun padanya. Lagi pula, tidak ada bukti yang bisa membuktikan.
Memikirkan hal ini, San Dingwen menjadi semakin muak padaku. Namun, aku melanjutkan, kau pergi makan dengan mereka di Ju Xiang'e minggu lalu. Ketua seharusnya tidak tahu tentang ini. Begitu kata-kata ini keluar, dahi San Dingwen langsung berkeringat dingin. Xiao Ye, lihat betapa bersemangatnya kau. Bukankah itu hanya gaji yang belum dibayar? Aku akan memberitahu Departemen Keuangan untuk membayarmu sekarang. San Dingwen mengatakan dan melakukannya. Melihat dia sudah menelepon, aku mengambil laporan pengunduran diri dan pergi dengan santai. Setelah San Dingwen menutup telepon, seluruh tubuhnya jatuh kembali ke kursi. Ekspresi suram muncul lagi di wajahnya. Bagaimana anak ini bisa tahu tentang urusanku? Dan seberapa banyak rahasia yang dia ketahui? Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa aneh. Akhirnya, dia meremas dahinya dan memutuskan untuk menunggu dan melihat apa yang terjadi. Tiba di Departemen Keuangan, aku dengan mudah mendapatkan lebih dari 4.000 yuan gaji. Akhirnya aku bisa membayar sewa dan meringankan hidupku. Setelah keluar dari perusahaan, aku mengeluarkan ponsel dan mengedit pesan teks. Kirim ke nomor asing. Segera sebuah mobil polisi melaju perlahan. Beberapa menit kemudian, San Dingwen ditahan oleh 2 polisi. Aku tidak menyangka bisa melampiaskan amarahku seperti di novel. Aku merasa sangat tidak percaya. Dan teknik identifikasiku tidak hanya dapat mengidentifikasi semua hal, tetapi juga dapat mengintip rahasia di hati orang-orang. Siapapun akan dilucuti semua penyamarannya di depan teknik identifikasi. Tetapi bagaimana cara menggunakan kemampuan ini untuk benar-benar membantuku? Mungkinkah aku harus mengintip rahasia orang lain? Untuk mengancam orang lain untuk mendapatkan keuntungan? Tidak, jika itu rahasia yang tidak pantas. Tidak apa-apa jika diekspos sendiri, tetapi jika itu urusan pribadi, hati nuraniku tidak akan tenang. Bagaimana kalau menilai harta karun? Aku bergumam pelan, tiba-tiba aku melihat di persimpangan jalan di depan. Ada beberapa pria parubaya berjongkok di tanah, dan kios itu tampak seperti beberapa. Pendapat kuno, melihat ini aku sangat gembira. Aku segera pergi ke pasar barang antik terdekat, dan begitu aku berjalan ke depan kios, aku melihat di atas meja. Penuh dengan barang-barang antik, lukisan Aiku 50, porselen biru putih 10 yuan. Koin kuno Qisiang Chongbao 5 juta, aku melihat koin yang sangat usang ini sama sekali bukan koin kuno. Ini dewa kekayaan, memikirkan hal ini aku berpura-pura penasaran dan dengan santai mengambil 2 koin kuno. Dan mulai mempelajarinya dengan ekspresi serius. Anak muda, kamu suka ini? Pria tua di samping bertanya dengan heran. Tidak banyak anak muda yang tertarik dengan hal semacam ini, aku hanya berpikir itu sangat menarik, penampilan koin kuno sangat aneh. Sebagian besar barang di sini palsu, jika kamu benar-benar ingin memahaminya, pergilah ke tempat yang lebih formal. Setelah pria tua itu selesai berbicara, dia pergi dengan angkuh, pemilik kios melihatnya pergi dan mencibir dengan jijik, berpura-pura tahu segalanya. Ketika dia melihat barang asli, dia lebih senang daripada siapapun. Aku tidak peduli, tetapi berkata, "Bos, berapa harga kain ini?" 200, bos langsung mengucapkan sebuah angka. Aku berkata, "Paman, Anda lihat aku masih muda, tidak perlu menipu seperti ini kan?" Aku tersenyum tak berdaya. Lalu mengambil beberapa koin lagi, di antaranya ada Qisiang Chongbao itu. Yang kamu ambil itu barang asli. 200, mau atau tidak? Bos sangat marah karena kata-kata pria tua tadi, tetapi aku memegang koin-koin ini dan bangkit dan berbicara lagi. Aku hanya mau ini, 25 mau tidak? Pihak lain melihat aku bermaksud membeli. Dan segera menunjukkan ekspresi kesakitan, yang kamu ambil itu semua barang asli. Satu saja bernilai 200 yuan. Belum lagi kamu mengambil segenggam, bagaimanapun juga kamu harus memberi saya 450. Aku langsung melemparkan kembali koin-koin kuno di tanganku. Lalu berjalan ke kios-kios lain, dari waktu ke waktu mengambil lukisan dan kaligrafi, atau beberapa mainan kecil dan mengamatinya dengan cermat. Berbicara dan tertawa dengan pemilik kios lainnya, bos koin kuno panik. Anak muda tidak menjunjung tinggi kebajikan bela diri. Mengatakan tidak membeli berarti tidak membeli, dan tidak terus menawar denganku. Kemudian dia tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Anak muda, jika kamu benar-benar ingin, ini semua 50. Bos menyerahkan beberapa koin kuno, kita anggap saja berteman. Bagaimana? Ini. 50, aku datang dengan ekspresi terkejut, lalu berjongkok di tanah dan dengan serius memilih beberapa koin. 25 ini, aku tidak bertele-tele. Setelah selesai bicara, aku mengeluarkan 25 dari saku dan meletakkannya di atas meja. Setelah membayar, aku langsung lari. Penjual belum sempat bereaksi, aku sudah menghilang. Aku berjalan cepat. Aku tiba di toko barang antik terbesar di Panjiawan. Aku menarik napas dalam-dalam. Perlahan-lahan mendorong pintu kayu terbuka. Yang terlihat adalah berbagai macam barang antik yang dipajang di lemari kaca. Saat itu, seorang pelayan datang menghampiriku. "Tuan, halo, apakah ada yang bisa saya bantu? Siapa yang bertanggung jawab di sini? Saya punya sesuatu yang ingin saya transaksikan. Mohon tunggu sebentar."
Pelayan itu langsung naik ke atas dan memanggil pelayan lain untuk mengantarku beristirahat di lantai 3. Setelah aku duduk, pelayan itu segera menghidangkan teh. Dua pelayan lainnya membentangkan kain merah di depanku. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh pemilik gedung Jubao. Setiap pelanggan yang datang ke sini untuk bertransaksi harus meletakkan barang di atas kain merah ini. Dia sendiri yang akan bermain-main, menilai, dan memperkirakan harganya. Tujuannya adalah agar kedua belah pihak bisa mengesampingkan kekhawatiran dan saling mempercayai. Saat itu, seorang wanita mengenakan cheongsam biru datang menghampiriku. Wanita itu memakai riasan tipis, tetapi tidak terlihat dibuat-buat. Sosoknya yang sempurna semakin menonjolkan pesona kuno. Aku tanpa sadar merasa malu. Aku mengangkat cangkir teh dan meminumnya sampai habis. Guo Yaning juga tidak menyangka bahwa pelanggan kali ini adalah seorang pemuda. Lagi pula, orang yang memahami barang antik biasanya sudah sangat tua. Halo, saya ingin Anda melihat ini. Aku dengan hati-hati meletakkan koin kuno di atas kain merah. Guo Yaning mengerutkan kening saat melihatnya. Bagaimanapun, koin kuno tidak sebanding dengan porselen dan batu giok. Tetapi ketika dia melihat beberapa kata yang samar-samar di koin kuno itu, Guo Yaning merasa senang di dalam hatinya. Tampaknya itu adalah koin kuno dari dinasti Qing, tetapi penampilannya tidak terlalu bagus. Guo Yaning sangat berpengalaman. Dia memastikan bahwa barang itu asli, tetapi tidak mengungkapkan keinginannya. Aku melihat matanya berkilauan. Aku melanjutkan, Bos Guo, Anda bisa mengambilnya dan memeriksanya dengan cermat. Guo Yaning dengan hati-hati memakai sarung tangan dan mempelajarinya dengan cermat. Dia kadang-kadang mengerutkan alisnya yang indah. Kadang-kadang bergumam pada dirinya sendiri, dan akhirnya menghela napas dalam-dalam dan meletakkannya kembali di atas kain merah. Benda ini asli. Tetapi kerusakannya terlalu parah, dan usianya tidak terlalu lama. Jika saya mengambilnya, saya hanya bisa membayar 500. 500? Aku tidak menyangka Guo Yaning akan sengaja menggunakan cara ini untuk menekan harga. Aku juga tidak ingin terus bertele-tele. Lagi pula, Guo Yaning langsung menawarkan 500, jelas menganggapku sebagai pemula. Koin kuno ini memang tidak bisa dibilang barang antik kuno, tetapi barang langka itu berharga. Apalagi, ini adalah Qi Xiang Zongbao. Senyum Guo Yaning membeku. Tuan Ye tahu apa ini? Tentu saja. Dengan tenang, aku perlahan berkata, Qi Xiang Zongbao dicetak pada awal pemerintahan Kaisar Muzong dari dinasti Qing. Diameter koin sekitar 3,5 cm. Beratnya sekitar 12,5 gram. Total waktu pencetakan koin hanya sekitar 60 hari. Sebagian besar yang terlihat di pasaran adalah koin contoh. Koin yang beredar hampir semuanya ditarik dan diproses. Setelah mengatakan itu, aku melihat lagi ke Guo Yaning. Bos Guo tidak mungkin tidak mengenalinya, kan? Tuan Ye benar-benar hebat. Guo Yaning menggelengkan kepalanya. Aku ingin mendapatkan barang murah, tetapi aku tidak menyangka kamu tahu barang. Aku akan menjualnya ke gedung Jubao seharga 300.000. Bagaimana? Aku tersenyum dan mengangkat tehku untuk mencicipinya lagi dengan cermat. Coba lihat lagi dengan cermat. Kamu akan menemukan bahwa koin kuno ini masih merupakan koin edisi kesalahan. Dalam lelang pada tahun 2009, Qi Xiang Zongbao dijual seharga 1,5 juta. Penampilannya bahkan tidak mencapai setengah dari milikku. Pada tahun 2018, muncul koin lain, dan penawaran terakhir mencapai 2 juta. Itu menggemparkan seluruh lingkaran koin kuno. Kamu seharusnya tahu tentang ini, kan? Senyum Guo Yaning langsung membeku. Ada sedikit ketidaksenangan di matanya. Tuan Ye sudah memiliki perkiraan harga di benaknya? 7 juta. Harga yang saya berikan bukan tanpa alasan. Lagi pula, Qi Xiang Zongbao, koin kuno ini sendiri sangat langka. Melihat beratnya, sudah pasti setara dengan 10 kain. Meskipun ada logam lain yang menempel di permukaannya, koin edisi kesalahan sangat mungkin hanya satu-satunya. Namun, setelah mendengar ini, Guo Yaning menggelengkan kepalanya berulang kali. Tuan Ye, harga yang Anda minta terlalu tinggi. Meskipun barang ini bagus, 7 juta benar-benar tidak mampu saya berikan. Meskipun koin Anda ini langka, penampilannya masih rusak. Itulah tempat diskon besar-besaran. Guo Yaning berpura-pura berpikir keras lalu berkata, saya akan menawar Anda 2.300.000. 30.000 akan menjadi persahabatan di antara kita berdua. Jika Bos Guo memiliki peralatan pembersih di sini, Anda akan mengerti mengapa saya akan menawarkan harga 7 juta. Mendengar ini, Guo Yaning segera memerintahkan bawahannya untuk membawa peralatan pembersih frekuensi tinggi. Kemudian, setelah serangkaian operasi, dia berhasil membuat koin kuno itu menunjukkan wujud aslinya. Qi Xiang Zongbao di bawah cahaya bersinar terang. Meskipun koin ini hanya ada selama 60 hari, kita masih bisa melihatnya. Keahlian para pengrajin kuno. Setiap detail mengungkapkan pengejaran kesempurnaan yang luar biasa. Terlalu indah. Guo Yaning mengambil koin kuno itu dan bergumam pada dirinya sendiri. Aku tidak menyangka itu akan begitu sempurna. Tampaknya deskripsi keterampilan identifikasi itu benar. Lagi pula, ada tingkat kesempurnaan 98%. 5.500.000.
Kuo Yaning segera berkata, saya bisa memberi Anda 5.500.000. 5 juta adalah harga koin kuno ini. 50.000 yuan lagi adalah untukmu, agar aku bisa memiliki koin kuno sesempurna ini. Deal. Harga di hatiku adalah 5 juta. Tentu saja, aku langsung mengiyakan untuk 5.500.000. Sudut mulut Kuo Yaning sedikit terangkat. Setelah meletakkan koin kuno, dia mengambil kartu nama berlapis emas dari samping dan memberikannya kepadaku. Lain kali, kamu bisa datang ke tempatku untuk minum teh. Jika ada barang lain, kamu juga bisa datang ke gedung Jubao. Aku mengambil kartu nama itu dan menyimpannya dengan hati-hati. Aku memberitahu pelayan nama dan nomor kartuku. Dalam waktu kurang dari 3 menit, 5.500.000 yuan berhasil masuk ke rekeningku. Setelah keluar dari jalan barang antik, aku merasa seperti sedang bermimpi. Tak kusangka dalam waktu kurang dari 1 jam, aku dengan mudah menjadi jutawan. Namun, ketika aku keluar dari restoran setelah makan dan minum sepuasnya, ponsel di sakuku berdering lagi. Melihat ID penelepon pemilik rumah, alisku langsung berkerut. Biasanya kami tidak banyak berinteraksi. Meneleponku sekarang pasti bukan kabar baik. Xiao Ye, apakah kamu punya waktu sekarang? Kakak memberitahumu sebuah hal. Mulai besok, sewa bulanan rumah kita akan berubah menjadi sewa per 3 bulan. Sewa per 3 bulan itu apa? Aku baru saja membayar sewa kemarin. Kamu tidak akan memintaku untuk membayar lagi, kan? Kakak juga ingin membuat semuanya lebih mudah, agar semua orang tidak perlu membayar sewa setiap bulan. Merepotkan bagimu untuk membayar, merepotkan juga bagiku untuk menerimanya. Lebih baik mengubahnya menjadi sewa per 3 bulan. Kita langsung membayar sewa untuk 3 bulan. Dalam hati aku berkata bahwa orang ini semakin keterlaluan. Hari ini deposit 1 bulan dan bayar 1 bulan. Besok deposit 1 bulan dan bayar 3 bulan. Lusa, apakah langsung berubah menjadi sewa tahunan? Jika kamu tidak punya uang, lebih baik kamu mencari rumah lain. Kakak juga harus mencari nafkah. Tanpa berpikir panjang, aku langsung menutup telepon. Aku sekarang punya lebih dari 5 juta yuan di sakuku. Mengapa aku harus terus tinggal di rumahmu? Memikirkan hal ini, aku segera menghentikan taksi. Meminta sopir untuk mengantarku ke pusat penjualan properti terdekat. Tak lama kemudian, aku tiba di depan kompleks perumahan Emerald City. Seluruh aula penjualan disambung dengan kaca tembus cahaya. Lantai marmer membentang hingga keluar aula. Beberapa mobil sport asing diparkir di depan pintu. Tampaknya mereka juga pelanggan yang datang untuk membeli rumah di sini. Setelah memasuki pusat penjualan, aku melihat kompleks perumahan. Pada saat ini, beberapa staf penjualan yang berpengalaman di aula sedang menatapku dengan tatapan menilai. Seorang wanita yang mengenakan lencana manajer penjualan, menyipitkan mata dan berkata, "Jika aku tidak salah lihat, dia datang dengan taksi, kan?" Seorang karyawan lain juga ikut menimpali. Bagaimana mungkin orang yang datang ke sini dengan taksi mampu membeli rumah? Pakaian yang dia kenakan, jika dijumlahkan, mungkin tidak sampai 200 yuan, kan? Beberapa staf penjualan menunjukkan ekspresi jijik. Namun, karena ada pelanggan yang datang, mereka harus melayani. Jadi, manajer penjualan berbalik dan berkata kepada seorang karyawan magang, "Xiao, kamu sudah lama di sini dan belum mencetak 1 penjualan pun, kan? Pergi dan layani orang itu. Dia datang untuk membeli rumah. Jangan bilang kakak tidak memperhatikanmu." "Terima kasih, Kak Lin." Su Xiao dengan senang hati mengucapkan terima kasih berulang kali, lalu berjalan ke arahku. Sementara para tenaga penjualan lama, setelah melihat Su Xiao pergi, menahan tawa dan mulai berdiskusi. Saat ini aku masih bertanya-tanya mengapa tidak ada yang datang untuk menyambut. Tiba-tiba seorang gadis dengan rambut dikepang 2 datang menghampiriku. Su Xiao dengan sedikit malu-malu berkata, "Tuan, ada yang bisa saya bantu? Saya ingin membeli rumah, apakah Anda punya rekomendasi?" Aku tersenyum tipis dan berkata dengan lembut, "Tentu saja ada, silakan ikuti saya." Su Xiao tidak menyangka akan semudah ini, membawaku berjalan cepat menuju aula. "Nama saya Su Xiao. Saya tenaga penjualan di sini. Ini adalah daftar perumahan yang sedang kami jual." Su Xiao menaruh beberapa lembar brosur internal di atas meja kopi. "Anda lihat apa kebutuhan Anda. Saya akan merekomendasikan. Saya ingin membeli yang lingkungannya bagus, luasnya lebih besar, dan sebaiknya sudah direnovasi sehingga bisa langsung ditempati. Anggarannya sekitar 3 juta yuan lebih." Su Xiao segera mengoperasikan tablet dan memilihkan rumah yang sesuai. Di kompleks Emerald City kami, ada banyak pilihan, dan yang sesuai dengan kebutuhan Tuan Ye. Saat ini ada 2 unit yang tersedia. Unit pertama berada di lantai 2 gedung tinggi tahap pertama Emerald City, luas keseluruhan kamar lebih dari 300 meter persegi. Dan sudah direnovasi lengkap, siap huni, harganya sekitar 2.700.000 yuan lebih. Unit kedua berada di tahap ke-14 kami. Masih direnovasi lengkap dan siap huni, luasnya juga hampir 380 meter persegi, dan unit ini akan mendapatkan tempat parkir bawah tanah gratis. Lokasinya sedikit lebih jauh dibandingkan yang pertama, tetapi pengalaman huninya sama sekali tidak kalah dengan yang pertama, apalagi harganya.
Hanya 3.300.000 yuan. Su Xiao segera menjelaskan semua informasi, dan aku lebih tertarik pada unit kedua. Luas kamarnya besar, jauh dari pusat kota, dan mendapatkan tempat parkir gratis. Kalau unit kedua, uang muka yang dibutuhkan berapa? Uang muka sekitar 700.000 yuan. Su Xiao segera menghitung. Tuan Ye ingin membeli unit kedua, gesek kartu, langsung tanda tangan kontrak saja. Saya ingin segera pindah. Mendengar ini, mata Su Xiao berbinar, dia menahan kegembiraannya. Dan membantuku menyelesaikan semua prosedur. Setelah menyerahkan kunci rumah kepadaku, Su Xiao tersenyum tipis. Jika nanti ada yang ingin Anda tanyakan, Anda bisa menghubungi saya kapan saja. Aku tersenyum dan mengeluarkan ponselku, menggoyangkannya. Jelas keduanya sudah bertukar informasi kontak, dan keberhasilan penjualan Su Xiao membuat wajah para tenaga penjualan lain di kantor menjadi hijau. Lagi pula komisi dari penjualan Su Xiao ini, seharusnya sekitar 70 hingga 80.000 yuan. Meninggalkan pusat penjualan. Aku kembali ke rumah kontrakan, aku perlahan menaiki tangga ke lantai 5, hatiku campur aduk. Xiao Ye, sebuah suara lembut terdengar dari belakang, aku berbalik dan menemukan bahwa itu adalah pemilik kontrakan, Chai Xinglu. Chai Xinglu mengenakan piyama merah muda hari ini, dengan beberapa detail kecil dalam desainnya, desain berongga yang sempurna menunjukkan kakinya yang panjang. Aku menunjukkan senyum palsu profesional dan mengangguk kecil padanya. Xiao Chai pulang kerja lebih awal hari ini. Chai Xinglu juga tersenyum manis. Kakak mau tanya soal sewa triwulanan itu, bagaimana pertimbanganmu sekarang? Soal melanjutkan pembayaran sewa. Aku menyipitkan mata dan bertanya balik dengan dingin. Kakak bilang padamu untuk terakhir kalinya, sisa sewa harus dibayar besok. Kalau tidak, penyewa lain akan datang untuk melihat kamar, dan kamu harus segera mengosongkannya. Setelah Chai Xinglu selesai berbicara, dia mengeluarkan setumpuk uang dari sakunya. Sepertinya uang sewa yang dibayarkan oleh beberapa penyewa di lantai atas. Aku tersenyum mendengar ini. Aku sedang bersiap untuk pindah sekarang. Apa? Chai Xinglu mengerutkan kening, dia benar-benar tidak menyangka aku akan memberikan jawaban seperti ini. Aku baru saja membeli rumah sore ini, apartemen besar di lantai atas Emerald City tahap 11, mengatakan ini mungkin kamu tidak tahu di mana itu. Pokoknya aku tidak berencana untuk tinggal di sini lagi, jadi kamu cepat pindah, jangan menunda aku mencari penyewa baru. Ekspresi Chai Xinglu berubah suram, aku pikir kamu sudah mempertimbangkannya dengan baik, sungguh kebaikan dibalas dengan kejahatan. Saat ini aku dengan penasaran mengaktifkan identifikasi pada Chai Xinglu. Nama, Chai Xinglu. Hobi, mencuri. Rahasia 1. Pada tanggal 22 bulan ini, memanfaatkan identitas pemilik rumah. Mengambil tas Burberry milik penyewa 205, dan menyembunyikannya di bawah tempat tidur di kamarnya. Rahasia 2. Tanggal 12 bulan lalu, membuka rumah penyewa 303 secara diam-diam, mencuri seuntai kalung mutiara. Dan menyimpannya di kotak kosmetiknya. Rahasia 3. 2 Desember tahun lalu. Pergi ke kamar 414 untuk menagih sewa, mengambil syal bermerek milik penyewa secara diam-diam, dan menyembunyikannya di bagian dalam lemari di kamar tidur. Serangkaian informasi membanjir keluar. Aku tidak menyangka dia memiliki hobi ini. Aku sedang berbicara denganmu, mengapa kamu melamun? Chai Xinglu berkata dengan dingin lagi. Apakah kamu tahu bahwa kamar 205 di bawah kehilangan sesuatu? Aku tidak pernah keluar rumah. Bagaimana aku bisa tahu? Seharusnya tidak. Aku menggaruk kepalaku, menatap Chai Xinglu dengan curiga. Penyewa wanita di kamar 205 di bawah membeli tas Burberry. Sepertinya harganya lebih dari 23.000 yuan. Baru dipakai beberapa hari tiba-tiba menghilang. Burberry? Chai Xinglu segera mengingatnya setelah mendengar ini. Kemudian dia menjawab dengan dingin dan acuh tak acuh, mungkin aku menjatuhkannya di luar dan dipungut orang lain. Aduh, Kak Lulu, pelupa sekali sih. Seharusnya ada di bawah tempat tidur di kamarmu. Saat mengatakan ini, aku jelas merasakan Chai Xinglu linglung. Bagaimana orang ini tahu? Dia mengerutkan kening, dan seluruh tubuhnya juga bersandar ke belakang, menunjukkan ekspresi polos. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bagaimana kamu bisa tahu apa yang ada di bawah tempat tidurku? Mungkinkah di bawah tempat tidurmu? Tidak ada tas kulit Burberry. Aku merendahkan suara dan maju selangkah, tatapan Chai Xinglu berubah dari teguh menjadi linglung. Kemudian berubah menjadi panik, pipi cabinya, saat ini juga sudah merah padam. Tidak ada apapun di bawah tempat tidurku, jangan sengaja memfitnahku, kaulah yang mencuri tas itu, kau tidak mau mengakuinya. Setelah selesai berbicara, aku mengeluarkan ponsel dari saku, aku akan menelepon kantor polisi sekarang. Biarkan mereka datang dan mencari tas di bawah tempat tidurmu. Jangan. Melihat itu, Chai Xinglu maju dan meraih lenganku. Aku mohon padamu jangan lapor polisi. Aku bisa memberimu uang, hanya kau dan aku yang tahu masalah ini. Meskipun Chai Xinglu tidak mengerti. Bagaimana aku bisa tahu bahwa tas penyewa 205 diambil sendiri, tetapi saat ini jika benar-benar membiarkan polisi datang. Pencurian tasnya akan terungkap,
Pada saat itu tidak hanya akan dihukum oleh polisi, tetapi juga akan malu di depan semua orang. Suaminya mungkin juga akan terpengaruh. Chai Xinglu menarikku ke kamarnya. Xiao Ye, beri kakak kesempatan. Bukankah kau akan pindah rumah? Kakak akan memberimu sedikit uang untuk perjalanan. Anggap saja kejadian tadi tidak terjadi, oke? Chai Xinglu mengeluarkan setumpuk uang dari sakunya dan memasukkannya ke pelukanku. Uang. Aku tidak tertarik pada uang. Saat ini yang paling tidak aku butuhkan adalah uang. Aku bangkit dan duduk di sofa. Memeriksa dengan cermat kamar Chai Xinglu, berbagai macam kosmetik merek terkenal di atas meja. Semua pakaian bermerek terkenal juga di gantungan. Sepatu hak tinggi memenuhi seluruh rak sepatu. Jelas sekali, Chai Xinglu adalah seekor kenari yang dipelihara dengan baik oleh suaminya. Tetapi di antara barang-barang merek terkenal ini, ada juga barang curian Chai Xinglu. Sepasang sepatu curian di rak sepatu depan pintu, sehelai syal sutra curian di gantungan, sebatang lipstik curian di meja rias. Semprot, semprot, semua barang ini tercatat di dalam hati. Xiao Ye, jangan mempersulit kakak, oke? Chai Xinglu mendengar aku tidak mau uang. Seluruh dirinya panik lagi. Kakak punya salah sebelumnya. Kakak minta maaf padamu, oke? Sambil berbicara, dia datang dan duduk di sampingku. Mengulurkan tangan kecilnya dan kembali memeluk lenganku memohon, karena kau tidak mau uang. Lalu apa yang kau inginkan? Aku melihat ekspresi memohon di wajah Chai Xinglu, keduanya sangat dekat, aroma parfum Blue Bell semakin kuat. Tidak kusangka kenari yang dimanja, ternyata juga akan menunjukkan ekspresi tanpa harga diri seperti ini kepadaku. Ekspresiku semakin menggoda, segera aku mendorong Chai Xinglu ke sofa. Ekspresi Chai Xinglu panik. Tetapi tidak berani melawan. Setengah jam kemudian aku mengancingkan kancingku dengan puas. Kalu, kau istirahatlah dengan baik. Aku akan segera memberitahumu setelah selesai pindah rumah. Aku tersenyum tipis di depan pintu, lalu membuka pintu kamar dan bersiap untuk keluar. Namun saat ini, seorang pria parubaya berjas berdiri di pintu. Melihat itu, Chai Xinglu tampak panik, lalu buru-buru menyambutnya. Suamiku. Chen Wanli sedang dalam perjalanan bisnis ketika perusahaan tiba-tiba memiliki sesuatu yang mendesak, jadi dia segera membeli tiket pesawat dan terbang kembali ke rumah. Tetapi dia tidak menyangka akan bertemu denganku begitu dia membuka pintu. Apa yang kamu lakukan di rumahku? Chen Wanli bertanya dengan wajah dingin. Aku baru saja akan menjelaskan kepada pihak lain. Pada saat ini, Chai Xinglu segera berlari dari belakang sambil tersenyum. Xiao Ye di sini untuk membatalkan kontrak, dia akan segera pindah ke tempat lain. Oh, begitu. Chen Wanli mengangguk sedikit setelah mendengar ini, dan tatapannya padaku secara bertahap menjadi tenang. Aku tidak menyangka Chai Xinglu cukup pintar. Kata-kata ini membuat pihak lain tidak memiliki keraguan. Bukankah suamiku sedang dalam perjalanan bisnis? Kenapa dia kembali lebih awal? Perusahaan mengalami banyak masalah baru-baru ini, diperkirakan aku tidak akan bisa tinggal di rumah selama 2 hari, dan aku harus pergi ke tempat lain untuk bekerja. Setelah Chen Wanli selesai berbicara, dia bangkit dan memasuki rumah, tetapi menemukan Chai Xinglu memegangi perutnya. Sayang, ada apa denganmu? Aku tidak apa-apa, hanya sedikit tidak nyaman di perutku. Chai Xinglu tersenyum, lalu menjawab sambil menahan sakit. Melihat ini, aku menahan tawa dan menatap mereka berdua. Chen Ge, aku tidak akan mengganggu reuni kalian berdua. Setelah mengucapkan kata-kata ini, aku melirik Chai Xinglu. Menemukan bahwa dia memutar matanya ke arahku, lalu memegangi perutnya dengan ekspresi kesakitan. Kak Lulu, ingat untuk mengembalikan barang-barangnya. Kalau tidak, semua yang kulakukan tadi akan sia-sia. Aku mengucapkan kata-kata ini dan keluar dari kamar. Chen Wanli tidak mendengar dengan jelas di dalam rumah, mengangkat kepalanya dan menatap Chai Xinglu sambil tersenyum. Apalagi yang Xiao Ye katakan padamu? Dia tidak mengatakan apa-apa, mungkin kamu salah dengar. Wajah Chai Xinglu memerah. Lalu menutup pintu dengan lembut. Setelah pindah ke rumah baru, aku segera mandi air panas, lalu berbaring di tempat tidur besar. Aku tertidur dengan nyenyak. Keesokan paginya, alarm yang diatur di ponsel tiba-tiba berdering. Aku tanpa sadar bangun dari tempat tidur, dan menyadari bahwa aku sudah mengundurkan diri. Aku tidak terus bermalas-malasan di tempat tidur. Aku mandi dan berganti pakaian kasual, lalu turun untuk membeli sarapan dan mengisi perutku. Aku duduk di warung makan sambil makan dan berpikir. Apa yang harus aku lakukan sekarang setelah aku kehilangan pekerjaan? Bagaimanapun, uang di sakuku akan habis suatu hari nanti. Bagaimana kalau pergi ke jalan barang antik untuk mencoba keberuntungan? Jadi setelah makan, aku segera bangkit dan pergi ke pinggir jalan untuk memanggil taksi. Setelah lebih dari 10 menit, aku kembali ke jalan barang antik. Pada saat ini, di jalan barang antik, banyak pedagang mulai sibuk. Aku melihat seorang pria berjanggut besar berteriak dengan penuh semangat. Lebih dari 10 batu diletakkan di tanah, dan beberapa pelanggan dengan cermat mempelajarinya dengan senter. Aku melihat batu giok hetian di tangan salah satu dari mereka. Barang, giok hetian palsu, bubuk batu giok sintetis, nilai 5 yuan. Sudut mulutku berkedut, dan aku mengalihkan perhatianku ke tempat lain lagi. Seperti yang diharapkan,
Semuanya adalah replika murah. Saat itu, aku melihat sebuah barang yang ditandai merah oleh sistem di tumpukan kios di sudut. Barang. Segel batu darah Changhua tingkat kelangkaan, kesempurnaan. Tahun lahir, 1646. Setelah membaca informasinya, aku mengambil segel ini dan mengamatinya dengan cermat. Permukaannya yang sedikit kehijauan terasa tidak nyaman saat disentuh. Jika dilihat dari bawah, beberapa kata dapat ditemukan, tetapi dilihat dari permukaannya yang bersih seperti baru, tampaknya belum digunakan beberapa kali. Bos, berapa harga segel ini? Aku memegang segel itu dan memperlihatkannya kepada penjual. Keseluruhan segel dibungkus dengan kulit tembaga berkarat. Setelah melihatnya, pemilik kios sedikit mengernyit. Segel ini sudah cukup tua. Lihatlah kulit tembaga di atasnya yang sudah berkarat dan menghijau. Setidaknya kamu harus memberiku harga ini. Pemilik menatapku dan mengulurkan 5 jari. 5 yuan? Aku terkejut dan segera bersiap untuk membayar. Apa 5 yuan? 50.000. Pemilik kios memutar matanya dan membalas, segel kulit tembaga, terlalu mahal jika kamu memintaku 50.000. Aku berpura-pura marah dan bersiap untuk menawar dengannya. Tetapi saat itu, seorang lelaki tua berkacamata berjalan perlahan dari samping, dan melihat segel itu dengan penuh minat. Pemilik kios langsung tersenyum lebar. Selama ada barang yang disukai, dia bisa dengan percaya diri menawarkan harga, apalagi yang menyukainya adalah 2 orang. Maaf, Paman, aku menyukainya. Aku melihat lagi ke pemilik kios. 100 yuan atau tidak, 50.000 tetap 50.000. Semua harga di sini sudah pasti. Setelah mengatakan itu, dia mengambil kembali segel dari tanganku dan mengamatinya dengan cermat lagi, sambil berpikir. Dia harus menghasilkan banyak uang dari segel ini. Namun, lelaki tua itu tertawa kecil setelah melihat pemandangan ini. Tidak sepadan membeli segel ini dengan harga 50.000. Aku selalu suka mengumpulkan segel, lukisan, dan kaligrafi. Beri aku 500 dan jual segel itu kepadaku. Sial? Apakah paman datang untuk membuat masalah? Kemudian keduanya mulai menawar. Membuat pemilik kios sangat senang di dalam hatinya. Dan Zhang Baochai, sebagai pemain lama di jalan barang antik, menemukan perbedaan segel itu ketika dia datang ke sini. Ada banyak segel yang dibungkus kulit tembaga, tetapi dilihat dari permukaannya, setidaknya berasal dari periode Republik Tiongkok. Tentu saja ada nilai tertentu, tetapi tidak terlalu tinggi. Saat aku berteriak 5.000, Zhang Baochai sudah tidak punya niat untuk membeli lagi. Yang lebih ingin dia lakukan sekarang adalah menjebakku secara diam-diam. Kemudian dia berteriak 6.000, aku menawar 8.008, untuk angka keberuntungan. 8.008, aku menyerah, Sang Baochai segera mundur dengan seringai di wajahnya. Stempel Republik Tiongkok yang paling bernilai 6.000, dia menghabiskan 8.008 untuk membelinya. Itu juga pelajaran baginya. Karena begitu, barang ini milikku sekarang, aku segera mentransfer uangnya. Kemudian aku mengambil pisau kecil dan berkata, anggap saja pisau ini sebagai hadiah. Bos kios itu terkekeh setelah melihat notifikasi transfer uang. Ambil saja, harga baru pisau ini hanya puluhan yuan. Bos kios itu setuju dengan senang hati. Aku mencari restoran di jalan barang antik, memesan beberapa hidangan, dan berpikir untuk menjual stempel itu di gedung Jubao setelah selesai makan. Gedung Jubao juga sangat ramai saat ini, beberapa staf tersenyum dan mengikuti seorang lelaki tua, memperkenalkan berbagai hal. Aku datang ke sini hanya untuk melihat wujud asli dari Kisian Chongbao yang dibeli Xiao Kuo. Lelaki tua itu berhenti setelah berjalan-jalan di aula. Dia mengeluarkan sebatang rokok dari sakunya dan menyalakannya di tempat, sama sekali mengabaikan larangan merokok yang ditempel di dinding. Staf di sampingnya tidak berani mengingatkan. Lagi pula, bos pernah memberitahu semua orang secara pribadi, jika lelaki tua ini datang ke sini. Jangan pedulikan hal-hal yang tidak biasa yang dia lakukan. Pak, Kisian Chongbao yang Anda sebutkan ada di aula gedung Jubao kami. Seorang anggota staf menunjuk ke etalase kaca di tengah aula. Apakah kalian mencoba membodohiku? Aku tidak tahu apakah itu asli atau palsu. Lelaki tua itu bahkan tidak melihatnya dan mendengus dingin sebelum mencari tempat duduk. Para staf tampak malu dan hanya bisa dengan cepat menuangkan teh untuk orang tua itu. Apakah bosku ada? Saat ini, aku datang ke aula gedung Jubao dengan akrab, tetapi sedetik kemudian aku sedikit terkejut. Lelaki tua yang duduk di kursi depan. Minum teh bukankah itu Sang Baochai? Zhang Baochai mendengar seseorang berbicara dan juga merasa sedikit familiar. Ketika dia menyadari bahwa orang yang datang adalah aku, wajahnya yang suram langsung berubah menjadi senyum. Ternyata pemuda yang rela rugi. Tanpa menunggu staf berbicara, Sang Baochai tertawa terbahak-bahak. Ning Er keluar untuk urusan. Dia baru akan kembali sebentar lagi. Bagaimana kalau kamu menemaniku minum teh dan mengobrol? Lagi pula, kita berdua terlihat cukup berjodoh. Aku sedikit mengangguk dan duduk di depannya. Keduanya juga saling mengenal sedikit. Xiao Ye, kamu menghabiskan banyak uang untuk membeli stempel. Terlihat bahwa kamu sangat mengagumi gurumu. Pak Zhang terlalu memuji. Bagaimana mungkin berlebihan? Aku dengan tulus memujimu. Zhang Baochai memadamkan rokoknya.
Dan aku melihat kamu memiliki sedikit kemampuan, kamu bisa tahu sekilas bahwa stempel itu adalah barang antik. Aku hanya sedikit mengerti tentang identifikasi harta karun. Tidak selevel dengan sang tua. Setelah mengatakan itu, sedikit rasa hormat muncul di wajahku. Saat itu, aku berbicara kepada Zhang Baochai. Sang tua, bisakah Anda bantu saya melihat berapa harga jual stempel ini? Anda ingin menjualnya? Zhang Baochai tertegun. Bukankah Anda melakukannya untuk mengenang guru Anda? Aku terkekeh. Jika tidak untuk dijual, untuk apa saya membelinya? Jadi, Anda ingin menemukan barang murah di pasar loak? Lihat apa yang dikatakan sang tua. Bukankah Anda juga begitu? Zhang Baochai tidak bisa menahan batuk beberapa kali, lalu mengambil stempel dan mengamatinya dengan cermat. Kulit tembaga membungkus seluruh stempel, dan permukaan bagian bawahnya terlalu bersih. Hampir tidak ada konten lain yang bisa dilihat. Melihat tahun pembuatannya, stempel ini seharusnya berasal dari periode Republik Tiongkok, dan banyak stempel dari masa itu yang masih beredar. Akan saya beritahu juga harga transaksi stempel semacam ini. Zhang Baochai meletakkan kembali stempel di atas meja. 2 tahun lalu, sebuah stempel dari periode Republik Tiongkok yang terbuat dari batu Shoushan dilelang. Terjual dengan harga tinggi 2,3 juta. Dan stempel Anda ini dibungkus kulit tembaga. Isinya mungkin tidak berharga. Pasti tidak bisa masuk lelang. Zhang Baochai mencibir. Saat itu, suara sepatu hak tinggi terdengar. Kuo Yaning tersenyum setelah melihat mereka berdua. Paman Zhang. Setelah menghampiri, dia menyapa Zhang Baochai terlebih dahulu. Lalu menoleh ke arahku dan mengangguk. Tuan Ye juga datang berkunjung? Zhang Baochai tertegun. Kalian berdua saling kenal? Orang bodoh yang menghabiskan banyak uang untuk membeli barang antik ini ternyata mengenal Kuo Yaning? Tuan Ye adalah tamu VIP di pavilion Jubao kami. Kuo Yaning tersenyum dan memperkenalkan kepada Zhang Baochai. Pavilion Jubao kami bisa mendapatkan harta karun Qixing. Berkat Tuan Ye. Paman Zhang tidak tahu, koin kuno ini dibeli dari saya oleh Tuan Ye. Apa? Tak disangka harta karun Qixing yang ia kagumi ternyata berasal dari tangan pemuda bodoh ini. Setelah mengetahui berita ini, kepala Zhang Baochai berdengung. Matanya menunjukkan keterkejutan saat menatapku. Anak ini jelas tidak bisa menilai barang antik. Bagaimana mungkin dia adalah pemilik sebelumnya dari harta karun Qixing? Aku melihat ekspresi aneh Zhang Baochai dan tidak bisa menahan tawa. Lalu aku berkata lagi. Saya datang kali ini karena saya memiliki harta karun yang ingin Anda lihat. Jika bosku menyukainya, mungkin bisa dibeli. Aku meletakkan stempel kulit tembaga di depan semua orang. Setelah melihat stempel itu dengan jelas, Kuo Yaning sedikit mengerutkan kening. Zhang Baochai awalnya masih terkejut dengan keberuntunganku menemukan barang murah, tetapi setelah melihatku mengeluarkan stempel untuk dijual kepada Kuo Yaning, dia langsung berteriak dan memutuskan untuk memberiku pelajaran. Ye kecil, kamu tidak boleh seperti ini. Stempel biasa dari periode Republik Tiongkok. Bagaimana mungkin Ning Er menyukainya? Sang tua, lihatlah Anda. Baru datang saja sudah mengatakan hal-hal yang membuat semangat saya turun. Siapa tahu bos Kuo mungkin menyukai stempel di tangan saya ini. Membelinya dengan harga beberapa juta juga sangat normal, kan? Saat ini, wajahku penuh ketenangan. Lalu melirik Kuo Yaning, seolah yakin bahwa stempelnya hari ini pasti bisa terjual. Zhang Baochai tidak tahan lagi. Saya berkata, anak muda, kamu menghabiskan 8.008, membeli cap yang harganya 6.000. Benarkah kamu pikir kamu bisa menjualnya di sini, Tuan Ye? Apakah Anda benar-benar ingin menjual cap ini? Kuo Yaning merasa ada yang tidak beres. Tampaknya pihak lain sangat berbeda dari pertama kali dia datang ke gedung Jubao. Saya tidak bertele-tele. Saya hanya melihat saya mengambil cap itu. Kemudian, menggunakan pisau kecil yang saya ambil dari bos, saya langsung membuka kulit tembaganya. Cap yang awalnya tidak menarik itu seketika menjadi merah dan lembab. Batu darah ayam. Tidak. Ini tidak mungkin. Zhang Baochai melihat kulit tembaga itu terbuka.